Kalian pernah kepikiran gak sih, pas lagi enak-enak makan coklat, ternyata di baliknya itu ada musuh tersembunyi yang lagi mengancam? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas sebuah misteri pertanian yang, wah, dampaknya itu gede banget. Coba deh bayangin, tiap tahun petani kakao kita di Indonesia itu bisa rugi sampai ratusan juta dolar Amerika. Bukan angka yang main-main kan? Ini beneran pukulan telak buat jutaan keluarga yang menggantungkan hidupnya dari si biji coklat ini. Pertanyaan besarnya, jelas, siapa atau apa sih yang jadi dalang dibalik kerugian masif ini? Oke, anggap aja kita lagi jadi detektif dan kita bakal cari tahu siapa biang keladinya. Dan inilah dia tersangka utamanya. Kenalin, namanya penggerek buah kakao, atau biar gampang kita sebut aja PBK. Kelihatannya sih cuma ngengat kecil, sepele gitu. Tapi jangan salah, gara-gara dia, petani bisa loh kehilangan sampai 80% hasil panennya. Gila kan? Ini beneran kecil-kecil cabai rawit, tapi versi super ngerusak. Nah, disinilah misterinya mulai jadi menarik. Jadi gini, tanaman kakao itu kan aslinya imigran dari Amerika Selatan. Anehnya, musuh bebuyutannya, si PBK ini, justru pribumi asli Asia Tenggara. Pasti langsung pada bertanya-tanya kan? Loh, kok bisa ketemu? Gimana ceritanya dua makhluk dari benua yang beda jauh ini bisa berujung jadi musuh bebuyutan? Kenapa juga hama lokal ini tiba-tiba jadi ganas banget sama tanaman pendatang? Oke, siap-siap buat plot twistnya. Jadi setelah diteliti lewat bukti genetik, faktanya tuh mengejutkan banget. Si PBK ini ternyata awalnya hama yang santai-santai aja hidup di pohon rambutan. Entah gimana ceritanya, dia tiba-tiba pindah selera ke buah kakao. Fenomena kayak gini tuh ada namanya, yaitu host shift atau gampangnya perpindahan inang. Gini logikanya, rambutan kan buahnya musiman ya. Nah, pas tanaman kakao datang yang bisa berbuah sepanjang tahun, buat si PBK ini tuh kayak nemu surga. Ibaratnya nemu restoran prasmanan yang buka 24 jam non-stop. Ya udah, langsung pesta pora dia. Ini penting banget loh karena ini nunjukin betapa cepatnya alam beradaptasi dan bisa menciptakan masalah baru saat kita membawa tanaman dari luar. Oke, sekarang kita bakal coba lakukan misi rahasia. Kita bakal menyusup lebih dalam buat ngintip cara kerja si PBK dari dekat. Gimana sih modus operandinya? Ternyata siklus hidupnya itu kilat banget. Cuma butuh sekitar sebulan dari telur sampai jadi ngengat dewasa lagi. Mulainya dari telur yang ditempelin di kulit buah, terus netas jadi larva yang langsung ngebor masuk ke dalam. Di dalam dia makan, tumbuh besar, terus keluar buat jadi kepompong, dan tara, jadi ngengat baru yang siap mengulang terornya. Cepet banget kan? Nah, dari semua fase tadi, fase larva inilah biang keladi utamanya. Uniknya, larva ini tuh nggak makan biji kakaonya, tapi daging buah yang ada di sekelilingnya. Tapi ya akibatnya fatal. Kulit buahnya jadi keras kayak kayu, biji-biji di dalamnya jadi lengket satu sama lain, buahnya kelihatan matang padahal belum. Dan yang paling parah, bijinya jadi gepeng dan ringan. Kualitasnya anjlok total. Dan ini dia, satu info intelijen yang super penting. Ngengat dewasanya ini punya jam kerja yang spesifik. Mereka paling aktif buat kawin dan cari tempat bertelur itu pas subuh, antara jam 4 sampai jam 5 pagi. Nah, ini bisa jadi titik lemah mereka. Oke, kita udah kenalan sama musuhnya, udah tahu juga cara kerjanya. Sekarang yuk kita lihat gimana para petani dan ilmuwan menyusun strategi cerdas buat melawan balik. Ini bukan sekedar perang biasa, tapi adu pintar. Kunci perlawanannya adalah PHT, singkatan dari pengendalian hama terpadu. Ingat ya, ini bukan cuma soal nyemprot pestisida. PHT itu lebih kayak seni bela diri, gabungan berbagai jurus cerdas, aman, dan berkelanjutan buat mastiin kemenangan jangka panjang. Jurus pertama dan yang paling fundamental adalah panen sering dan sanitasi. Gini, dengan manen buah tiap 7 hari sekali, larva yang ada di dalam buah itu bakal ikut keangkut sebelum dia sempat keluar dan jadi kepompong. Terus, kulit buah sisa panennya juga wajib dikubur. Kedengarannya simpel, tapi ini efektif banget buat memutus siklus hidup si hama. Jurus kedua adalah pemangkasan. Ingat kan, tadi ngengat PBK itu nggak suka sama cahaya matahari. Nah, dengan memangkas dahan-dahan pohon kakao, kebun jadi lebih terang dan lebih banyak kena sinar matahari. Ini tuh ibarat kita nyalain lampu terang di kamarnya maling. Bikin mereka nggak betah buat beraksi. Kalau yang ini, jurus yang super efektif. Namanya sarungisasi. Jadi, buah kakao yang masih muda itu dibungkus satu-satu pakai plastik.
Ini kayak ngasih perisai fisik yang nggak bisa ditembus sama sekali. Si ngongat betina jadi bingung mau naruh telurnya di mana kan? Efektivitasnya ini luar biasa loh, bisa sampai 95%. Keren banget. Ada lagi nih cara yang menurut aku jenius banget. Pakai bodyguard alami. Jadi, para petani ini sengaja loh memelihara koloni semut hitam di kebun mereka. Tapi semut ini nggak makan si PBK. Tugas mereka beda. Patroli mereka yang super aktif di permukaan buah itu udah cukup bikin si ngengat PBK takut buat mendarat dan naruh telurnya. Persis kayak ada satpam galak di depan pintu. Tamu yang nggak diundang pasti mikir 1000 kali buat masuk kan? Nah, kalau semua cara tadi belum cukup dan serangannya udah parah banget, barulah jurus pamungkas dikeluarkan, pestisida. Tapi penggunaannya harus cerdas, ada aturannya. Harus tepat sasaran, jadi yang disemprot cuma buahnya aja. Terus tepat waktu, yaitu pas subuh-subuh saat ngengetnya lagi aktif. Dan yang paling penting, tepat jenis dan dosisnya, biar efektif dan nggak bikin hamanya malah jadi kebal. Jadi setelah semua investigasi kita hari ini, apa putusan akhirnya? Ya, ini adalah pertarungan yang nggak akan pernah berhenti. Pertarungan antara inovasi manusia melawan adaptasi alam. Dan masa depan coklat kita ya bergantung pada hasil pertarungan ini. Makanya, lain kali pas kita lagi nikmatin sebatang coklat, coba deh ingat sejenak. Manis yang kita rasakan itu bukan cuma manisnya kakao, tapi juga manisnya sebuah kemenangan dalam pertempuran yang sengit. Pertempuran antara kecerdasan manusia melawan kelihayan evolusi hama. Menarik banget kan?